menjanjikan bisa memberikan atau mengajukan formasi lewat jalur itu ya, yaitu pakai uang. Eh, Pimpinan izin, saya belum. monggo, monggo. Oke, Hmm. oke, assalamualaikum. Sajane wis rampung, Mbak. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Maisaro dari Tulungagung. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Komisi 10, Bapak Haji Ferdi, sudah diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan eh, keluh kesah kami ya. Jadi kami menanyakan nasib kami. Kami mohon bantuan kepada eh, perwakilan rakyat di pusat ini supaya bisa membantu kami, terutama nasib kami P1 yang dari daerah kami tidak membuka formasi sesuai jumlah sisa P1. Jadi untuk tahun ini P1 tidak tuntas di daerah kami. Jadi kami sudah berulang kali audiensi ke dinas, ke BKD, ke Bapak Bupati, juga kami minta bantuan kepada wakil rakyat di daerah kami, tapi kami tidak mendapat kejelasan apapun. Akhirnya kami nekat berangkat ke Jakarta ke Kemendikbud. Ternyata jawaban dari Kemendikbud itu adalah bahwa daerah kami tidak mau menerima kami yang statusnya adalah P1 swasta. Jadi mereka hanya menerima P1 negeri saja. Jadi kami di daerah kami dianaktirikan P1 swasta. Jadi kami mohon bantuan karena kami bingung, kami harus eh, mengadu ke siapa lagi. Jadi harapan kami berangkat ke sini berharap dari Komisi 10 bisa membantu daerah kami. Karena ternyata setelah kami dari Kemendikbud itu sangat shock dengan jawaban ternyata daerah kami tidak mau menerima kami P1 swasta. Akhirnya dari Jakarta, dari Kemendikbud kami kembali ke daerah kami. Setelah itu daerah eh, kami dipertemukan oleh seseorang. Dan seseorang itu beliau menjanjikan bisa memberikan atau mengajukan formasi atas jalur eh, lewat jalur itu ya, VIP, yaitu pakai uang. Jadi eh, mohon di cross check di daerah kami. Jadi masih ada permainan seperti itu, pakai uang, terus titipan orang dalam. Jadi mohon cross check di daerah kami. Kemarin sempat disampaikan di up di sini oleh Bu Anissa ya mm, tentang yang saya ceritakan ini. Jadi mohon bantuan karena kami bingung mau kemana lagi kami harus menyampaikan. Karena di daerah kami ketika kami berjuang itu ya itu tadi jawabannya intinya harus lewat itu tadi. Jadi kami diminta untuk mengelis nama-nama yang siap diajukan untuk formasi. Jadi ketika kalau tidak mau ikut di situ berarti tidak diajukan formasinya seperti itu. Jadi mohon dengan sangat jangan eh, kebiasaan seperti ini dilanjut-lanjutkan karena di daerah kami ini sudah sangat mengakar sekali dan membudaya. Jadi ibaratnya itu apa? Korupsi itu seperti minum air putih ya. Jadi minum air putih itu tidak terasa tapi itu sangat menyehatkan, menyegarkan. Jadi tidak terasa tapi buat nagih-nagih lagi. Jadi mohon bantuan dari Komisi 10, mohon bantuannya untuk daerah kami di cross check kembali karena masih ada
permainan seperti itu. Ini dan kami mohon tidak dianaktirikan. Kenapa kami yang P1 swasta itu tidak diterima? Eh, Tadi saya dapat info dari teman itu juga, ternyata yang P1 dari Jatim itu dari swasta, dia sudah menerima SK, tapi ternyata dia di sekolah yang sudah penempatan di SK-nya itu tidak menerima beliau. Beliau hanya boleh absen di depan sekolah, tidak diizinkan masuk. Karena apa? Karena karena di sekolah tersebut masih banyak honorer yang negeri. Jadi beliau walaupun sudah mendapat SK, tapi beliau tidak bisa masuk ke dalam sekolah penempatan tersebut. Jadi mohon keadilannya, jangan sampai kayak seperti saya ini, saya tidak punya orang dalam, saya tidak punya uang, saya hanya punya kompetensi. Saya sudah ikut tes dan saya lulus passing grade. Jadi mohon bantuannya. Yang praktek uang seperti itu masih berjalan, mohon di dibasmi, mohon diberantas karena ya itu tadi itu sangat mengakar dan kalau disebut oknum itu harusnya kan cuma satu dua, tapi kenapa kok ini oknumnya banyak sekali? Namanya bukan oknum lagi, tapi ini sudah jaringan. Karena untuk mengungkap ini sangat sulit sekali, tapi kenyataannya itu memang ada. Dan di daerah saya ini apapun harus membayar. NUPTK bayar, masuk dapodik bayar, honorer bayar. Kami juga minta mohon eh, tidak dianaktirikan karena kami swasta. Saya dulu pernah masuk sukuan, jadi di depan rumah saya itu SD negeri. Saya masuk ke situ karena kompetensi yang saya miliki. Jadi di situ memang membutuhkan operator dan guru bahasa Inggris. Di situ nama saya tidak didaftarkan. Justru yang didaftarkan adalah anak kepala sekolah yang beliau tidak pernah hadir di situ. Dia menuliskan apa absen itu SK-nya dibuat mundur. Dia tidak pernah datang, tapi SK-nya dibuat mundur sejak tahun 2005. Supaya apa? Bisa ikut, eh, itu kan tahun 2007 itu setelah, oh ya, jadi itu setelah ada pengangkatan besar-besaran ya, yang saat itu, apa namanya? Bukan, yang besar-besaran waktu zamannya Pak SBY. Apa ya? Nakas. Ya, yang sekarang tersisa menjadi K2. Ya, jadi seperti itu. Selanjutnya saya di situ akhirnya nama saya ndak dimasukkan. Akhirnya saya pindah di sekolah negeri yang lain juga sama. Di situ saya masuk karena kompetensi sama. Anak kepala sekolah juga sama, hanya nama saja yang berada di situ. Akhirnya saya tergeser dengan di situ zaman dulu kalau mau masuk honorer itu harus dapat rekom dari kepala dinas yang terkait. Jadi saya tergeser juga oleh rekom yang mendapat rekom tersebut. Jadi mohon bantuannya, kami ini rakyat kecil, kami sudah dilempar sana, dilempar sini, kami sudah mengikuti aturan pemerintah, tapi kami hanya di PHP saja. Dan kami hanya menjadi korban dari kebijakan pemerintah selama ini. Dan kami perjuangkan, tapi malah ujung-ujungnya disuruh membayar. Padahal kami tujuan mengikuti P3K ini adalah untuk mensejahterakan ekonomi kami. Mungkin itu dari saya, mohon bantuan benar-benar untuk di cross check ke daerah
kami tentang yang saya ceritakan tadi. Bila ada salah, saya akhiri. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.